Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Abu Sirat, kali ini kita berbicara tentang banyaknya pertanyaan oleh jamaah. Ustadz, baiknya kita tukar uang rial untuk berangkat umroh atau haji, tukar uang rialnya itu di Indonesia atau di Arab Saudi, atau kita bisa bawa uang Indonesia ke Arab Saudi atau uang dolar, atau seperti apa baiknya supaya memudahkan jamaah untuk berbelanja atau membeli sesuatu barang yang dibutuhkan pada saat umroh ataupun haji. Nah, sahabat Abu Sirat sekalian, saya setelah beberapa tahun belakangan ini lebih merekomendasi kepada jamaah untuk membawa sebuah ATM yang berlogo Visa atau Mastercard, kemudian nanti ditarik di negara-negara tujuan, apakah itu di Madinah, di Mekah, ataupun kalau ingin kita mau ke Eropa atau ke Amerika, itu bisa menarik uang sesuai dengan mata uang negara yang kita kunjungi. Kemudian itu bank akan mengkonversikannya mata uang rupiah kita dengan berapa rial atau dolar yang kita ambil di negara tujuan. Kemudian akan dikenakan biaya 25.000 per transaksi. Jadi usahakan Anda satu kali tujuan, satu kali mendarat itu selama di Mekah atau di Madinah, usahakan mengambilnya satu kali saja supaya tidak terlalu banyak biaya administrasinya. Ya, 25.000 kalau setiap hari Anda harus mengambil ATM kan lumayan jadi banyak. Jadi cukup satu kali saja untuk selama masa umroh, masa tinggal Anda di Arab Saudi. Kalau umrohnya misalnya paketnya 12 hari, mungkin kira-kira biaya hidup atau biaya jajan untuk beli oleh-oleh Anda bisa cukup sekitar 10 juta saja. Berarti Anda tarik ATM kira-kira 2.500 rial. Ya, mungkin itu sudah cukup untuk biaya jajan atau beli oleh-oleh selama di tanah suci. Nah, tapi kalau Anda ragu menggunakan ATM karena ATM di negara-negara tertentu itu bahasanya sudah pasti tidak ada Indonesia, mereka akan mengeluarkan bahasa negara tersebut atau bahasa Inggris. Nah, kalau Anda ragu dan khawatir terkait dengan tidak familiar, tidak mengerti untuk menarik ATM di negara luar, maka kami lebih menyarankan menukar uangnya itu di Indonesia, di tanah air. Walaupun sebenarnya kursnya, rate-nya itu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan kita tukar di Arab Saudi atau pakai ATM. Nah, tapi terkadang di money changer, di Sorof di Arab Saudi itu juga harganya setidaknya lebih tinggi karena mereka itu mendapatkan faidah, mendapatkan untung dari perbedaan nilai tukar. Nah, jadi sehingga mereka akan mengambil margin lebih tinggi untuk bisa menghidupi usaha mereka. Jadi saya sarankan kalau misalnya Bapak Ibu berangkat bersama travelnya, contoh bersama Abu Sirat, maka kita sarankan untuk menukarnya bersama travel itu. Kalau sama Abu Sirat berarti berangkat sama Abu Sirat, nanti tukarnya sama Abu Sirat, ditransfer ke rekening travel tertentu, kemudian nanti Bapak Ibu akan terima rialnya apakah itu di tanah air atau di Arab Saudi. Nah, jadi nanti akan bertanggung jawab si travelnya. Dan biasanya kursnya atau rate-nya itu jauh lebih cakep, ya, lebih murah dibandingkan kalau Bapak Ibu harus menukarnya di money changer atau di bank. Justru di bank bisa jadi lebih baik, tapi kalau di travel tertentu, ya, rate-nya itu lebih bagus. Kenapa? Karena biasanya mereka punya stok rial yang cukup untuk jamaah umroh sehingga ditukarkan kepada jamaah itu dengan rate dolar yang baik. Nah, jangan pernah membawa ATM dengan logo GPN, ya. Jadi kalau pengen membawa ATM, bawalah ATM yang berlogo Visa atau Mastercard. Kalau Anda tidak punya, sebelum berangkat umroh, Anda datang ke bank, kemudian laporkan kepada pihak bank, minta untuk dirubah, diberikan ATM yang berlogo Visa dan Mastercard, dan mohon diaktifkan sehingga nanti waktu Anda berangkat ke luar negeri atau umroh atau haji, Anda bisa menariknya kapan saja selama itu dibutuhkan. Dan ATM tertentu insya Allah akan kursnya berbeda dan lebih baik dibandingkan dengan ketika kita menukarkannya ke money changer. Bawalah uang secukupnya, ya, tidak boleh lebih dari
10.000 dolar untuk negara-negara tertentu, dan gunakan dengan cermat biaya atau uang yang Anda bawa selama dari tanah air sampai ke Arab Saudi untuk umroh, dan pastikan travel yang Anda gunakan itu sudah termasuk semuanya, tidak ada biaya tambahan, sehingga ketika Anda berangkat dari tanah air sampai ke Arab Saudi, baik di Mekah atau di Madinah, kemudian kembali ke tanah air lagi, tidak harus ada biaya yang dikeluarkan yang urgensi, ya, yang dipaksa oleh travel-travel tertentu. Jadi pastikan travelnya tidak ada pungli lagi, tidak ada pungutan selama di Arab Saudi atau di negara lainnya di mana Anda melakukan paket turnya. Kecuali itu sudah disepakati dari awal, tidak termasuk biaya tips, tidak termasuk biaya tur di luar tambahan. Nah, itu sepakati bersama, pastikan biaya-biaya itu sebelum Anda berangkat ke Tanah Suci, supaya jangan Anda merasa dibohongi oleh travel-travel tertentu. Terima kasih, itu tips dari kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.